Alhamdulillahil karimil mannan bil tawli wal fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'iril adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akramu khalqihi wa afdalahum ladayhi habibahu wa khalilahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadatal awdan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram syahadatan muhassilatan lil ghufran mujidatan sahibiha minan niran wa musilatan lahu ila subna wal jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan waktu, diberikan keimanan sehingga kita masih bisa bernafas, menjalankan kaki kita, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang suci ini kita masih berada di bulan Rajab, tanggal 26 Rajab. Terlepas dari perdebatan para ulama mengenai keutamaan bulan Rajab, amalan-amalan bulan Rajab secara khusus, banyak sekali perdebatan. Tetapi setidaknya bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang haram, bulan yang suci di dalam Islam, di mana pada bulan haram tersebut amalan kita, amalan kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya juga keburukan kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan, bukan berarti kita menolak, kita mengambil pendapat yang menolak mengamalkan amalan khusus di bulan Rajab, lantas kita menjauhi amalan soleh, tetapi justru kita tetap beramal soleh sebanyak-banyaknya, karena bulan Rajab salah satu bulan yang haram. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini bertepatan pula ada sebuah peristiwa besar di penghujung bulan ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tepat besok hari tanggal 27 Rajab atau bertepatan dengan 15 Februari dalam tanggalan Hijriah dinyatakan sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka perlu kita mengetahui hikmah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, perlu kita ketahui sebelumnya Isra dan Mi'raj ada dua peristiwa. Yang pertama adalah Isra. Isra yaitu artinya memperjalankan, di mana Allah memperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diterangkan dalam ayat surat Al-Isra, ayat pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Unik dalil tersebut karena yang menerangkan Isra hanya pada ayat pertama dalam surat Al-Isra yang namanya adalah Isra. Lalu di ayat berikutnya dan seluruh ayatnya tidak diterangkan kemudian cerita-cerita mengenai Isra Mi'raj, mengenai Mi'raj khususnya. Tetapi ternyata Allah menjelaskan di surat yang lain, melompat di surat An-Najm ayat 13 dan 14 yang berbunyi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Situlah Allah menerangkan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang unik dari mukjizat Isra dan Mi'raj adalah di mana mukjizat itu dalam bahasa Arab bermakna melemahkan, artinya melemahkan akidah orang-orang kafir sehingga mereka
mempercayai akan kebenaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Isra dan Mi'raj yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menceritakan mukjizatnya tersebut, justru malah orang kafir semakin mencemooh beliau, semakin menghina beliau. Hanya respon sebaliknya dari orang-orang kafir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Maka Isra Mi'raj tersebut bisa kita lihat bahwasanya peristiwa tersebut menjadi titik balik dari peristiwa Nabi, dari peristiwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ia berada pada titik tengah-tengah, di mana beliau dari awal pada umur 40 tahun beliau diutus menjadi nabi, sampai beliau meninggal wafat setelah 23 tahun berdakwah di tengah-tengah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena titik balik itu menjadi kebahagiaan tersendiri kepada Nabi. Karena sebelumnya memang banyak sekali cobaan, puncak dari segala kesedihan Nabi. Yang pertama adalah dakwah Nabi selalu ditolak oleh kafir Quraisy. Kemudian peristiwa berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya Bani Hashim diasingkan ke Syiah Ali selama 3 tahun, dilarang berdagang, dilarang bermuamalah secara bebas di kota Mekah. Bahkan diceritakan sampai keluarga beliau makan rumput yang ada di sekitarnya. Lalu peristiwa berikutnya meninggallah paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah. Lalu pada puncak kesedihan beliau ketika beliau memutuskan untuk berdakwah kota Taif setelahnya. Beliau berharap penerimaan dakwah oleh orang-orang Taif. Namun nyatanya orang-orang Taif tersebut bertindak sebaliknya. Bukan ketika Nabi datang ke kota Taif, bukan tola'an badru alaina yang dilantunkan oleh mereka, bukan marhaban ya Jaddal Husaini atau marhaban ya Nurul Aini atau nyanyian-nyanyian lainnya untuk menyambut Nabi, tetapi justru lemparan batu, cercaan, hinaan yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau bercucuran darah, kakinya berdarah-darah, sampai darahnya itu tetesannya hampir menetes ke tanah. Lalu Jibril pun berkata kepada Nabi, jika darahmu sampai menetes ke tanah, akan kuhancurkan kaum di Taif. Tapi ternyata Nabi, apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau mengusap darahnya agar tidak menetes ke tanah. Lalu beliau pun pergi berlindung di antara celah bukit. Beliau pun berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati, kepadamu aku mengadu kelemahanku, wa qillata hilati, mengadu ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, dan terhina di antara manusia. Lalu malaikat yang menghuni bukit tersebut akhirnya datang kepada Nabi dan menjanjikan, beliau sangat marah, malaikat tersebut sangat marah dan menjanjikan akan menimpa orang-orang Taif tersebut dengan bukit sampai mereka rata dengan tanah. Tetapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, asallahu ayyukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan anak cucu dari tulang sulbi mereka, itu seorang hamba yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. 10 tahun kemudian Jazirah Arab hampir semuanya masuk Islam. Banyak orang Arab berbondong-bondong masuk Islam, sampai Masjidil Haram itu penuh, Masjidil Nabawi penuh dengan orang-orang yang mengantri bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu dari mereka adalah kaum Taif. Maka dari sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah di mana memaafkan orang yang salah walaupun kita mampu membalasnya.
Lalu pelajaran berikutnya adalah pasti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan oleh Nabi ketika beliau dinaikkan Isra dan Mi'raj. Tetapi sebelum adanya kebahagiaan itu yang kita dapatkan untuk bisa menghadap kepada Allah, kita hendaknya bersabar terhadap cobaan, terhadap kenikmatan yang kita jalani di dunia ini. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.